Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Kita kembali lagi pada pertemuan lanjutannya untuk mata kuliah kerjasama antar daerah. Pertemuan kemarin kita sudah membahas terkait dengan latar belakang pentingnya melakukan kerjasama antar daerah dan juga ada beberapa hal yang kemudian kita pelajari terkait regulasi-regulasi yang bisa dijadikan sebagai landasan untuk kerjasama antar daerah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melihat lebih dalam lagi ya. Kemarin juga sudah kita singgung terkait dengan sister city kalau tidak salah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi ya. Jadi bukan membahas tentang kerjasama yang berkaitan dengan pihak luar negeri atau daerah di luar negeri, tapi kita kembali lagi, kita turn back lagi, mundur ke belakang untuk melihat seberapa besar sih potensi-potensi yang bisa kita kembangkan terkait dengan kerjasama antar daerah ini. Kita juga akan melihat pentingnya kolaborasi di dalam upaya menciptakan kerjasama antar daerah dan juga bagaimana cara membangun atau cara melakukan kerjasama antar daerah di wilayah perbatasan. Karena memang praktis ya teman-teman, kemarin sudah coba kita ambil beberapa contoh. Sebagian besar kerjasama antar daerah itu dimulai biasanya dari wilayah perbatasan. Walaupun mungkin tidak menutup kemungkinan juga ada kerjasama antar daerah untuk wilayah-wilayah yang tidak berbatasan secara langsung. Contoh misalnya kabupaten yang ada di Pulau Jawa dengan kabupaten kota yang ada di luar Pulau Jawa. Ini kan tidak mungkin berbatasan langsung. Nah, namun yang paling rasional atau yang paling bisa dilakukan dalam waktu dekat atau yang memiliki tingkat probabilitas tinggi dan kesuksesan yang cukup menjanjikan untuk kerjasama antar daerah adalah dengan wilayah atau daerah-daerah yang berbatasan secara langsung. Nah, sebelum kita membahas ke sana, kita akan coba masuk terlebih dahulu ke pembahasan yaitu pendekatan pembangunan kolaborasi sebagai dasar kerjasama antar daerah. Ingat bahwa kerjasama ini kolaborasi, ya. KAD atau kerjasama antar daerah ini adalah bentuk kerjasama yang saling menguntungkan, kerjasama yang saling mengisi, kerjasama yang saling melengkapi, bukan kerjasama yang kemudian memberatkan satu pihak, bukan kerjasama yang kemudian hanya memanfaatkan satu pihak. Namun di balik itu semua ada upaya untuk saling mengembangkan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Dalam artian menerapkan yang namanya simbiosis mutualisme. Kita lihat terlebih dahulu teman-teman posisi kolaborasi menurut Joan M. Roberts ya, di bukunya di tahun 2004 halaman 28. Teman-teman bisa melihat di sini ada beberapa dimensi ya, ada dimensi tipe hubungan, kemudian definisi, ada hubungan itu sendiri, kemudian karakteristiknya seperti apa, dan kemudian ada resources ya, sumber dayanya, kemudian ada bentuk dari organisasinya juga. Nah, dari tipe hubungan itu ada beberapa jenjang ya teman-teman ya. Jenjang yang pertama adalah jenjang networking. Networking itu adalah jenjang di mana kita menjalin, menginisiasi, kemudian membuka jaringan. Ya. Seperti teman-teman misalnya berkenalan dengan salah satu peserta seminar, itu merupakan upaya untuk mengembangkan jaringan, upaya untuk networking. Nah, dalam pertama kali ketika teman-teman berkenalan dengan orang tersebut, tidak mungkin akan langsung mengajak bekerja sama. Tidak bertukar nomor handphone terlebih dahulu atau bertukar alamat email, nah kemudian melakukan hubungan ya, atau bahkan mungkin saling bertegur sapa atau bertukar informasi. Nah, ini masuk ke dalam definisi exchanging information for mutual benefit. Nah, jadi dalam tahapan networking ini kita melakukan yang namanya pertukaran. Pertukaran entah itu informasi, entah itu selain informasi apa ya,
mungkin resource sumber daya atau bantuan ya, yang tujuannya adalah untuk sama-sama saling menguntungkan. Hubungannya informal biasanya ya untuk networking ini, jadi hubungan kedekatan. Karena saya kenal dengan orang tertentu, misalnya saya bertemu dengan salah satu dosen di acara seminar internasional. Dosen ini berasal dari Prancis, dia pembicara juga. Nah, kemudian saya berkenalan dengan dia, ngobrol-ngobrol. Kemudian saya bertanya terkait dengan risetnya. Nah, kemudian suatu ketika ketika saya mendapatkan proyek penelitian misalnya yang kemudian membutuhkan salah satu SDM yang bisa menggali data atau menganalisis data dengan teknik tertentu, nah kebetulan saya teringat akan kenalan saya ini. Saya mengontaknya dan meminta bantuan atau bahkan mungkin menawarkan juga maukah terlibat dalam penelitian saya. Ini bersifat mutual benefit ya teman-teman, artinya ketika ditawarkan minta bantuan itu kita harus menawarkan sesuatu ke yang bersangkutan. Nah, contoh misalnya ketika papernya mau dipublish di salah satu jurnal, kita tawarkan bahwa namanya masuk ke dalam salah satu penulis gitu ya, karena berkontribusi juga. Ini bentuk mutual benefitnya. Karakteristiknya minimal time commitment, jadi tidak ada komitmen sama sekali. Jadi tingkat kepercayaannya juga rendah, tidak membutuhkan untuk membagi suatu hal yang kemudian bersifat eksklusif begitu. Contoh misalnya berbagi informasi atau berbagi dana, ya biasanya kalau kita minta bantuan sana dananya dari kita juga. Nah, kemudian resources-nya no mutual sharing of resources necessary, jadi tidak ada pembagian atau bahkan mungkin kerjasama terkait dengan sumber daya gitu ya, tidak terkait dengan organisasi juga. Nah yang kedua, tipe relationship yang kedua adalah coordinating. Coordinating ini jauh lebih tinggi dibandingkan networking. Jadi kalau teman-teman sudah kenal dengan seseorang kemudian mulai berdiskusi dengan dia ya, atau melakukan sesuatu yang kemudian harus dikerjakan secara bersama-sama, pembagian tugas ini masuk ke dalam coordinating ya. Yang ketiga, cooperating. Cooperating itu setelah berkoordinasi dia melakukan pekerjaannya ya. Dia melakukan tugasnya, ini yang disebut cooperating, jadi dia berkooperasi. Dan yang ingin kita bahas secara detail di sini adalah collaborating ya, yang terakhir ini. Jadi di bagian collaborating ini definisinya adalah exchanging information for mutual benefit, altering activities, sharing resources, and enhancing the capacity of another to achieve common purpose. Bukan hanya bertukar informasi saja, tapi juga bertukar aktivitas, kemudian bertukar sumber daya manusia, sumber daya keuangan, semua sumber daya yang ada, meningkatkan atau memperkuat kapasitas, masing-masing kapasitas satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ya, tipenya formal ya, tipe hubungannya formal, jadi pasti melibatkan organisasi. Ya, karakteristiknya dia butuh komitmen. Nah, biasanya kalau collaborating ini butuh namanya perjanjian kerjasama atau yang lain, begitu ya. Nah, sehingga adanya aturan yang mengikat ini kemudian memberikan komitmen bagi masing-masing pihak untuk tidak melanggar atau bahkan mungkin untuk tidak menyimpang dari apa yang sudah disepakati sebelumnya. Resources-nya bagaimana kalau sudah collaborating? Full sharing resources and full sharing of risks, responsibilities, and rewards. Jadi ketika kita sudah berkolaborasi, bukan hanya sumber daya manusia saja yang kemudian di-sharing, dibagi ya, tapi juga sudah termasuk resiko, bahkan kalau nanti dapat penghargaan itu juga dibagi dua, tidak boleh diklaim salah satu ya, tanggung jawab juga dibagi ya. Nah, posisi kolaborasi ini berdasarkan dari Himmelman Metric of Strategy yang diilustrasikan dalam rancangan atau range aktivitas, sumber daya, karakteristik dari organisasi ya. Jadi teman-teman bisa ketahui ya bahwa kalau teman-teman menggunakan istilah kolaborasi gitu ya,
itu sudah tingkatan tertinggi dari kerjasama. Ya. Tingkatan paling rendah itu networking, coordinating, cooperating, dan yang paling tinggi itu kolaborasi. Otomatis kalau kita sudah berbicara kolaborasi pasti sudah mencakup ketiga kriteria yang ada di atasnya. Ada beberapa kunci sukses dalam kolaborasi, teman-teman. Selain komitmen ya, selain komitmen dan juga mungkin trust ya, kepercayaan yang kemudian harus dibangun. Namun ada beberapa hal yang ternyata berpengaruh juga. Ya. Bukan hanya secara verbal, oke saya yakin gitu ya, bukan hanya secara tindakan, oke saya melakukan ini. Namun ternyata ada hal-hal lain yang kemudian bisa mendorong dan juga mensukseskan yang namanya kolaborasi. Nah, hal tersebut adalah investasi modal bersama. Nah, jadi bisa diketahui bahwa kalau kolaborasi ini pasti akan ada sumber-sumber daya pemasukan yang kemudian di-sharing ya. Dari sumber daya pemasukan yang di-sharing ini, teman-teman, biasanya ada pengalokasian anggaran. Kemarin sudah kita bahas ya, bagaimana kerjasama yang kemudian saling berbagi dalam hal penganggarannya. Selain anggaran juga berbagi informasi. Informasi ini kaitannya dengan informasi apa ya? Bidang yang dikerjasamakan, begitu ya. Semuanya harus dicantumkan. Tidak boleh terkecuali. Kenapa? Karena ketika sudah memilih salah satu bidang kerjasama, maka beberapa hal yang kemudian mau dikembangkan itu kedua belah pihak ini harus tahu, harus paham. Ya. Baru kemudian ditengahi atau dimoderatori dengan rasa saling percaya. Jadi saling percaya ini sifatnya moderation ya, tengah-tengah. Yang paling penting adalah investasi, modal, dan juga berbagi informasi. Modal untuk apa? Untuk running ya kerjasama itu. Informasi untuk apa? Untuk building ya, atau meningkatkan kapasitas. Karena dari informasi itu kita bisa mengetahui kelemahan, kita bisa meningkatkan potensi, kita juga bisa memaksimalkan capaian dari hasil kerjasama itu. Bagaimana melihat tahapan membangun kolaboratif sekarang? Jadi ini adalah siklus tahapan program teman-teman yang bisa teman-teman lihat ya. Jadi kalau misalnya dalam kerjasama antar daerah, ini ada beberapa desain ya. Kemarin sudah kita coba bahas satu persatu. Nah, namun ini adalah salah satu desain yang lain teman-teman. Desain ini dikembangkan dan dikhususkan untuk menerapkan atau untuk dipakai dalam kegiatan kolaborasi. Ya. Teman-teman bisa melihat di sini ada initiation, ada planning, ada realization, ada operation ya. Di atasnya ada moment of decision, increasing commitment, and organizational change. Kita bisa lihat di sini bahwa ini adalah tahapan teman-teman sebelum kita menjalankan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait ya. Dalam hal initiation atau inisiasi, kita harus mengeksplor ide. Sebelum kita menginisiasi suatu kegiatan kerjasama, kita harus tahu bidang apa yang akan kita pilih, ya, bidang kesehatan, bidang pendidikan, atau bidang yang lainnya. Nah, di bidang-bidang itu kita explore inovasi-inovasi apa yang bisa dikembangkan, dan sekiranya dari inovasi yang bisa dikembangkan itu bisa atau membutuhkan bantuan dari pihak lain. Kemudian baru ke tahap planning. Planning ini ada dua dimensi teman-teman yang membagi, yaitu define dan design. Ketika kita sudah mengeksplor, kita sudah tahu apa yang akan kita kerjasamakan, bidang apa yang kemudian cocok untuk dikerjasamakan. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita harus mendefine, kita harus mendeskripsikan, kita harus mengejawantahkan ya, bidang yang kemudian kita angkat untuk bidang kerjasama itu. Apa? Atau memilih. Bidang kesehatan itu kan ada banyak ya. Kita mau bidang kesehatan apa? Gitu. Bidang pendidikan itu kan juga ada banyak. Mau bidang pendidikan apa? Kemudian setelah kita mendefine, kita kemudian mendesain, membentuk, ya. Bagaimana? Nah, tahapan yang pertama, tahapan initiation itu masuk ke dalam tahapan penentuan keputusan. Jadi di situ kita memutuskan bidang apa. Nah, tahapan planning itu tahapan memperkuat komitmen kita, memperkuat keyakinan kita bahwa
bidang yang kita angkat untuk kerjasama itu merupakan bidang yang tepat, bukan bidang yang kemudian salah, gitu ya. Bidang yang memang benar-benar dibutuhkan, bidang yang memang benar-benar harus melibatkan banyak pihak. Nah, ketika initiation dan juga planning itu sudah diterapkan, maka selanjutnya adalah realization atau merealisasikan. Nah, di sini dimensi yang kemudian berperan adalah build, membangun. Bagaimana bisa diterapkan, pihak-pihak mana saja yang sekiranya nanti akan diajak bekerja sama dan yang lainnya. Nah, tahapan ini masuk ke dalam tahapan peningkatan kapasitas kelembagaan. Nah, kemudian baru ke operation. Ya, ke operation ini exploit. Jadi ditingkatkan, dimaksimalkan pelaksanaannya. Nah, inilah siklus tahapan program di dalam koridor kolaborasi, gitu ya. Nah, kita lanjutkan teman-teman selanjutnya kerjasama daerah pembangunan infrastruktur. Nah, jadi tadi kita membahas tentang kolaborasi, kita sekarang coba untuk fokus di salah satu bidang yaitu infrastruktur. Kemarin mungkin kita sudah contohkan di bidang kesehatan, di bidang pendidikan ya. Kita sekarang akan coba masuk lebih dalam di bidang infrastruktur. Di bidang infrastruktur ada beberapa alasan kenapa kita dijadikan atau menjadi suatu kewajiban ada kerjasama di bidang infrastruktur gitu ya, atau infrastruktur ini dijadikan sebagai salah satu fokus utama dalam kajian kebijakan, atau bagaimana atau mengapa kerjasama daerah itu dalam pembangunan infrastruktur ini menjadi penting. Yang pertama, kerjasama daerah dalam pelayanan publik merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka NKRI. Menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal. Artinya bahwa dengan adanya kerjasama daerah ini akan meningkatkan hubungan, akan meningkatkan rasa saling memiliki, akan meningkatkan kalau bahasa Jawanya itu tepo seliro begitu ya, artinya tuh sense atau perasaan untuk saling membantu, untuk saling mengembangkan, untuk saling bertukar pengetahuan, bertukar informasi yang bisa digunakan kedua belah pihak dan saling membantu gitu. Nah, dengan adanya kerjasama ini, hubungan yang baik tentunya akan menjadikan kualitas dari layanan, kualitas dari kemudian kehidupan masyarakat sekitar ya, dan kualitas dari pemerintahan itu juga menjadi semakin baik. Kualitas layanan tentu layanan akan menjadi semakin prima karena adanya bantuan atau adanya beberapa hal yang kemudian disokong dan disupport oleh pihak yang bekerja sama. Kualitas di bidang masyarakat misalnya, jelas masyarakat akan terbantu ketika ada pembangunan atau ada peningkatan dalam hal pelayanan maupun infrastruktur, otomatis masyarakat dipermudah. Ketika masyarakat dipermudah, maka masyarakat bisa melakukan hal-hal yang lain yang sekiranya misalnya dia waktunya habis untuk menerima layanan atau habis untuk menggunakan fasilitas tertentu, dia bisa menghemat waktu dan waktunya itu bisa digunakan untuk pengembangan dirinya atau bahkan mungkin untuk bekerja atau mungkin untuk yang lainnya. Yang ketiga, peningkatan kualitas pemerintahan atau aparatur. Jelas ada transfer knowledge di antara dua pihak ini kan. Nah, transfer knowledge inilah yang kemudian menjadikan masing-masing pihak ini semakin kuat. Ya. Pihak A belajar ke pihak B juga belajar ke pihak A. Tentunya yang dipelajari tidak sama antar satu pihak dengan pihak yang lainnya ya. Yang kedua, melalui kerjasama dengan daerah yang lain dalam pembangunan infrastruktur ini dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam pelayanan publik, khususnya yang ada di wilayah terpencil atau perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal. Jelas, kalau misalnya ada kerjasama antara satu daerah dengan daerah yang lain, ini akan menjadikan perbedaan kualitas atau perbedaan sumber daya ya dalam hal apapun itu, keuangan, manusia maupun sumber daya yang lain, alam misalnya. Ini kan dengan adanya kerjasama kan maka dilakukan yang namanya sharing. Nah, dengan adanya sharing itu maka bisa menambal, bisa menutupi kekurangan satu sama lain. Yang ketiga,
Kerjasama daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli negara. Hasil kerjasama pembangunan infrastruktur yang diperoleh daerah berupa uang disetor ke kas daerah, sedangkan yang berupa barang dicatat sebagai aset daerah. Nah, teman-teman, dari kerjasama ini tentunya akan menghasilkan beberapa hal. Bisa menghasilkan keuntungan, bisa menghasilkan pembangunan infrastruktur yang kemudian jalannya menjadi bagus, atau bahkan mungkin fasilitas-fasilitas yang lainnya yang menjadi semakin baik. Nah, kalau kaitannya dengan anggaran, dengan uang, keuntungan misalnya, maka sebagian besar itu masuk ke PAD kan, pasti. PAD-nya siapa? Ya PAD dua daerah yang bekerja sama ini. Gitu. Dengan peningkatan PAD otomatis akan bisa meningkatkan pula kualitas layanan, akan bisa memberikan variatif di dalam penggunaan anggaran untuk tahun ke depannya, meningkatkan mark dari program tertentu, misalnya mark anggaran dari program tertentu, atau membuat program kerja baru yang berdasarkan dari anggaran yang didapatkan dari PAD di tahun sebelumnya. Nah, ini beberapa hal ya teman-teman yang kemudian menjadi alasan kenapa kok kerjasama antar daerah dalam hal pembangunan infrastruktur ini menjadi sangat amat penting untuk dilakukan. Selanjutnya, nah ketika kita berbicara infrastruktur, infrastruktur ini terbagi ke dalam dua. Infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial. Kalau kita lihat, menurut Perpres nomor 38 tahun 2015 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur di pasal 1. Yang pertama, infrastruktur adalah beberapa hal ya yang kemudian berkaitan dengan fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Yang pertama ini kaitannya dengan fisik ya, kaitannya dengan fisik dan non fisik ya. Yang fisik itu biasanya jalan, kemudian apalagi ya, bisa jadi trotoar, bisa jadi rumah sakit, bisa jadi terminal, itu fisik. Ya. Sistem itu kaitannya dengan ya perangkat lunak ya, perangkat keras misalnya berbagi eskavator misalnya ketika dibutuhkan ya, atau bahkan mungkin perangkat keras yang lainnya. Nah, kemudian bisa juga dengan penyediaan infrastruktur. Nah, penyediaan infrastruktur itu bagaimana? Kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemampuan infrastruktur. Artinya apa? Ini lebih kepada kegiatan. Lebih kepada bagaimana caranya untuk menyediakan atau mengadakan infrastruktur. Bisa dikatakan kalau penyediaan infrastruktur ini berkaitan dengan proyek gitu ya, proyek pengadaan. Yang ketiga, infrastruktur yang dapat dikerjasamakan berdasarkan dari pemaparan di atas ya, Perpres nomor 38 adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial ya. Ekonomi itu yang berkaitan dengan bagaimana meningkatkan ekonomi, perekonomian, sosial itu bagaimana peningkatan kualitas sosial, kualitas kehidupan masyarakat. Contoh misalnya dengan adanya kerjasama, misalnya pembatasan gitu ya, pembatasan arus kendaraan begitu misalnya, yang kemudian berlalu lalang, itu bisa memberikan dampak positif, yaitu polusi udara menjadi berkurang. Nah, dengan polusi udara berkurang itu maka kualitas kehidupan masyarakat juga akan bertambah. Itu salah satu contoh dampak sosial ya. Dampak ekonominya bagaimana? Dampak ekonomi mungkin hal yang lain ya. Contoh misalnya pembangunan jembatan itu bisa dampak ekonomi ya. Bahkan paling besar dampak ekonomi itu. Karena ada distribusi barang yang masuk dan keluar, ya itu akan mempermudah dan juga akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Jenis infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial, contoh misalnya ini ya, infrastruktur transportasi itu masuk dalam infrastruktur ekonomi dan sosial. Infrastruktur jalan, sumber daya air atau irigasi, air minum, sistem pengelolaan air limbah, pengelolaan air limbah setempat terpusat, persampahan, ketenaga listrikan,
konservasi energi, fasilitas perkotaan, pariwisata, kesehatan, dan yang lain-lain. Teman-teman bisa baca sendiri. Ya. Kemudian, kewenangan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur. Apakah boleh pemerintah daerah itu membangun infrastrukturnya sendiri? Sangat boleh. Bahkan dianjurkan sekali. Kenapa? Karena sebenarnya sebagian besar daerah itu mereka terkendala membangun infrastruktur karena mereka tidak memiliki anggaran atau bahkan mereka sangat amat menyayangkan anggaran. Atau bahkan mungkin ada beberapa yang menyalahgunakan anggaran untuk agar bisa ini apa namanya dikembangkan gitu ya infrastrukturnya. Nah, yang harus teman-teman perhatikan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur ini tertuang di dalam prinsip otonomi daerah ya teman-teman ya. Artinya pemerintah pusat itu bisa memberikan bantuan yang bersifat nasional ya, atau menetapkan pengaturan, merencanakan, membangun, mengelola dan memelihara infrastruktur yang bersifat nasional. Bisa juga pemerintah provinsi yang merencanakan membangun atau bahkan mungkin sepenuhnya bisa dikembangkan sendiri oleh pemerintah kabupaten atau kota dengan cara mereka merencanakan, membangun, mengelola dan memelihara infrastrukturnya sendiri. Nah, jadi atas dasar otonomi daerah itu bisa mengelola sendiri, namun kalau misalnya mendapatkan hibah langsung dari pemerintah pusat, itu juga bisa. Ya, hibah yang kemudian ada proyek tertentu pembangunan infrastruktur yang melibatkan pemerintah daerah, ini mau tidak mau harus terlibat kan, atau bahkan mungkin dari pemerintah provinsi juga. Nah, ini kita ke pembahasan yang terakhir teman-teman, memulai kerjasama antar daerah dari perbatasan daerah. Kita harus memahami terlebih dahulu teman-teman pengertian perbatasan daerah itu apa. Jadi perbatasan daerah adalah perbatasan atau kawasan yang memiliki garis perbatasan wilayah daerah-daerah yang saling berbatasan dan bertetangga. Artinya berseberangan langsung begitu ya. Ada yang membatasi begitu. Sidoarjo dengan Surabaya itu perbatasan. Surabaya dengan Gresik itu berbatasan. Surabaya dengan Bangkalan itu berbatasan. Ya. Nah, sehingga untuk wilayah-wilayah yang memang tidak memiliki perbatasan, maka ini tidak termasuk dalam kategori kerjasama antar daerah yang dimulai dari wilayah perbatasan. Karena garis perbatasan daerah ini bersifat tembus pengaruh atau perbatasan daerah merupakan tempat bertemunya pengaruh-pengaruh dari daerah-daerah yang saling berbatasan. Contoh misalnya, ketika kita melihat di kawasan Jembatan Suramadu ya, atau bahkan mungkin di kawasan Ampel begitu, di wilayah sana banyak sekali masyarakat Madura. Nah, sehingga asimilasi maupun akulturasi yang terjadi antara kebudayaan Surabaya dan Madura di sana sangat amat tinggi sekali. Ya, beberapa komunitas atau masyarakat bisa menjunjung tinggi masing-masing kebudayaan yang dimiliki. Untuk wilayah di Surabaya, mungkin sebagian ada yang kental sekali masyarakat yang kemudian berasal dari Madura. Untuk Bangkalan misalnya di perbatasan sini mungkin ada beberapa juga orang-orang Surabaya yang kemudian hidup atau tinggal di sana. Nah, sehingga pertemuan ini yang kemudian menjadikan pertukaran pengaruh antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Nah, otomatis ada irisan di antara dua wilayah ini, perbatasan ini. Dan irisan itu adalah gabungan dari dua kebudayaan. Yang mana biasanya ini melahirkan suatu hal yang baru. Nah, alih-alih kemudian kita melihat bahwa itu adalah sebagai suatu ancaman, kita bisa kemudian memberdayakan dan mengembangkan hal tersebut sehingga ke depan bukan kemudian dilihat sebagai sebuah suatu hal yang mengancam, tapi malah menjadi potensi yang bisa mengembangkan masing-masing wilayah, masing-masing daerah. Gambarannya seperti ini teman-teman, secara skematis kawasan perbatasan daerah itu. Jadi ada daerah A di sini, dan juga ada daerah B, ya. Nah, ini adalah garis perbatasan teman-teman, diibaratkan seperti itu. Nah, kemudian ini yang kemudian disebut sebagai irisan ya, tadi saya bilang irisan. Ya, di sini ada pertemuan pengaruh atau sering disebut sebagai semi permeable. Ada masyarakat yang kemudian masih menggunakan
masyarakat ini masih sebagian menggunakan, daerah A ini masih menggunakan beberapa kebudayaan-kebudayaan daerah B, bahkan daerah B di sini juga sedikit menggunakan kebudayaan-kebudayaan daerah A, atau pemikiran yang kemudian saling bertukar satu sama lain. Nah, pusatnya di sini ya. Nah, ini lama kelamaan ini pasti akan berekspansi ke sini, teman-teman. Nah, dengan ekspansi ini kemudian bisa memberikan dampak juga ke wilayah-wilayah yang ada di sekitar pusat perkotaan. Anatomi kawasan perbatasan daerah, teman-teman bisa melihat grafik ini ya. Jadi ada grafik ini garis perbatasan daerah, ini garis pengaruh ya. Semakin tinggi pengaruhnya nanti akan memberikan dampak yang semakin besar juga di wilayah ini. Nah, tadi gambarannya kan seperti ini teman-teman ya. Nah, ini merupakan potongan ini yang ada di bawah ini sebenarnya ya. Ada di bawah ini potongan segini, ini merupakan irisan atau kawasan pertemuan pengaruh. Jadi bentrok di sini. Bentrok ada dua pengaruh. Ada dua hal yang bisa terjadi ya. Hal yang pertama bisa mengalahkan, hal yang kedua justru malah bisa saling melebur dan melengkapi satu sama lain. Nah, kalau tidak diatur teman-teman dalam suatu bentuk kerjasama, justru malah ini pengaruh yang kemudian lebih kuat yang akan mengalahkan masing-masing daerah ya. Entah itu dari A ke B atau B ke A. Namun jika dikerjasamakan atau dirancang, maka ini bisa kemudian menjadi suatu pertukaran, menjadi suatu potensi baru yang bisa dikembangkan oleh wilayah. Kedudukannya seperti apa sih kawasan perbatasan ini? Jadi biasanya yang ada di wilayah pinggir itu adalah kawasan pedesaan atau kawasan pinggiran ya. Jadi setelah kawasan pedesaan itu kemudian muncul kawasan perkotaan sprawl. Kawasan perkotaan sprawl itu seperti kota satelit atau bahkan mungkin daerah-daerah yang atau wilayah-wilayah yang sebenarnya tidak terlalu dikategorikan sebagai desa, tapi juga belum dikategorikan sebagai pusat perkotaan. Nah, kemudian ada kawasan pinggiran dalam. Ini merupakan kawasan kota sudah cukup maju, namun dia bukan ada di atau tidak berada di tengah kota. Dan ada wilayah perkotaan. Nah, teman-teman perlu bedakan di sini antara wilayah kota dan juga kawasan perkotaan. Wilayah kota itu dia ada di tengah-tengah kota. Ya. Sedangkan kawasan perkotaan dia termasuk ke dalam kawasan pinggiran dalam, ya, yang sebagian besar ini juga nanti akan mengambil beberapa wilayah atau beberapa daerah di kawasan pinggiran luar ini yang disebut sebagai kawasan perkotaan sprawl. Saya contohkan misalnya di Surabaya, pusat kotanya di mana sih? Di daerah Gubeng misalnya ya. Daerah Gubeng itu pusat kota karena ada kantor gubernur dan kantor wali kota di sana ya. Daerah Gubeng ke sana maupun yang ke arah Gubernur Suryo itu ya. Kemudian di pinggiran sampai ke jalan Mer, apakah dia masuk? Enggak, Mer itu dia masuknya ke ini ya, ke kawasan perkotaan sprawl dan sudah hampir kawasan pinggiran luar. Nah, kemudian baru kalau kita melihat di kawasan perbatasan dengan Sedati, ya seperti misalnya Rungkut, atau bahkan mungkin kawasan di Wiyung sana, atau kawasan di daerah Dupak, ya, atau di daerah Suramadu, ya, Ampel, itu merupakan kawasan yang pinggiran. Artinya dia bersentuhan langsung atau berbatasan langsung. Nah, dari gradasi warnanya teman-teman sudah bisa mengetahui bahwa ada perbedaan karakteristik ya. Ada perbedaan dalam hal layanan juga gitu ya, dalam hal fasilitas yang kemudian tersedia di kawasan tersebut. Nah, maka sebenarnya kerjasama antar daerah yang kemudian melibatkan atau bahkan berbatasan langsung dengan wilayah yang lain ini tujuannya adalah untuk meminimalisir gradasi warna ini. Nah, kalau kita analogikan gradasi warna itu sebagai bentuk layanan atau bentuk kemajuan gitu ya, nah, maka gradasi warna yang semakin keluar ini mereka semakin kurang maju atau kurang baik gitu. Nah, harapannya dengan adanya tadi ya pertemuan tadi maka bisa saling melengkapi. Kemudian ada beberapa karakteristik teman-teman bagi kawasan perbatasan di daerah. Yang pertama, kawasan perbatasan merupakan tempat bersenyawanya pengaruh-pengaruh dari daerah-daerah yang saling berbatasan.
Bersenyawa itu apa? Artinya saling berbenturan, kemudian saling bereaksi. Nah, dalam reaksi itu mereka memutuskan apakah bisa berkolaborasi, apakah bisa saling menerima, atau bahkan mungkin akan mengalahkan atau melemahkan satu sama lain. Nah, walaupun ya teman-teman kalau kita bayangkan sebenarnya ya, kawasan-kawasan perbatasan daerah ini bersifat imajiner atau tembus pengaruh, artinya garis perbatasan daerah ini sangat berpengaruh terhadap interaksi kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan daerah. Namun kita juga harus memperhatikan bahwa kawasan ini juga rawan konflik gitu. Nah, sehingga di dalam mengatur kerjasama yang ada, di dalam kemudian mengelola bagaimana agar kerjasama ini bisa kemudian menciptakan hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif, kita juga tidak boleh mengesampingkan beberapa kepentingan-kepentingan yang ada di dalamnya. Yang ketiga, kawasan perbatasan merupakan kawasan rawan kecemburuan atau konflik sosial. Ini yang tadi saya sebutkan ya. Nah, sehingga memang kita harus benar-benar hati-hati. Kemudian, pandangan tentang kawasan perbatasan daerah. Jadi ada yang memandang bahwa kawasan perbatasan itu sebagai backyard area atau kawasan merupakan daerah belakang, daerah tertinggal, ya tidak terlalu penting begitu bagi suatu daerah. Bisa juga dikatakan bahwa kawasan perbatasan ini merupakan daerah depan atau frontier area karena dia yang kemudian berhubungan langsung dengan daerah yang lain gitu ya, atau pintu masuk dari satu wilayah ya ke wilayah yang lain gitu. Jadi sebenarnya potensinya di sini ya pintu masuk ini. Semua yang kemudian bisa dikembangkan itu kan kita mau menerima atau tidak gitu dari pintu masuk. Model kerjasama yang bisa diterapkan dalam kerjasama antar daerah dari wilayah pinggiran ini yang pertama adalah model reformasi konsolidasi maaf ini saya salah ketik ya, yaitu kerjasama yang dibangun untuk mengembalikan keutuhan kapasitas kewilayahan yang terbagi-bagi oleh pembagian wilayah daerah. Ada juga model pilihan publik dan pasar, yaitu kerjasama dibangun untuk menyesuaikan kebutuhan pelayanan publik dan pasar. Dan juga model kerjasama berbasis kultur. Kerjasama dibangun di atas kesamaan nilai-nilai budaya masyarakat yang hidup di daerah-daerah perbatasan. Tinggal dipilih, mau konsolidasi, mau pilihan publik atau pasar, atau berbasis kultur. Gitu ya. Kalau konsolidasi ya dilihat kemampuan masing-masing. Kalau pilihan publik ya dilakukan survei gitu ya. Kalau model kerjasama berbasis kultur ya dilihat dari budayanya. Nah, kemudian dikembangkan kerjasama yang bisa ditingkatkan atau dikembangkan dari budaya-budaya antar dua daerah tersebut. Model kerjasama antar daerah pembangunan infrastruktur dalam kawasan perbatasan daerah, teman-teman bisa melihat di sini ya. Tahap pertama adalah tahap sinkronisasi, ya, tahap sinkronisasi di mana rencana tata ruang, jalan drainase itu dibahas ya. Jadi kalau misalnya kaitannya dengan infrastruktur, master plan-nya itu sama-sama dijabarkan. Masing-masing daerah itu pasti memiliki master plan ya. Dan untuk bisa membangun itu kan kita harus berdasarkan master plan. Nah, sehingga kalau misalnya kita berkolaborasi dengan wilayah atau daerah yang lain, kita harus tahu master plan dari wilayah-daerah itu agar kita bisa punya pandangan kira-kira pengembangan pembangunan seperti apa yang bisa diterapkan di daerah itu. Kemudian saling melengkapi dengan memanfaatkan sarana pendidikan, kesehatan, pemadam kebakaran, dan yang lain, potensi-potensi yang lain yang dimiliki masing-masing daerah. Pembangunan bersama bisa jembatan, bisa objek wisata, dan yang lain. Pemanfaatan bersama ini bisa TPA persampahan, TPU sumber air, pengawasan bersama itu kaitannya dengan keamanan limbah lingkungan, menjaga kesinambungan fungsi itu kaitannya dengan hutan, danau, das, rawa, perairan laut, ya. Keterpaduan layanan ini bisa berkaitan dengan pelayanan kesehatan, pelayanan pemadam kebakaran, dan yang lain sebagainya. Beberapa hal yang kemudian teman-teman bisa lihat di sini, contoh misalnya pemadam kebakaran. Nah, tidak jarang pusat pemadaman kebakaran dari wilayah X itu dia berada lebih jauh, gitu ya. Dan yang paling dekat itu adalah wilayah yang berbatasan. Ini bisa bekerja sama. Kalau ada kerjasama, dia bisa datang lebih dulu dan bisa memadamkan api. Hutan misalnya, hutan ini biasanya ada yang berbatasan langsung, gitu ya. TPU persampahan misalnya, difokuskan di satu titik wilayah perbatasan dan itu pengelolaannya secara bersama untuk saling meringankan. Nah, ini jenis-jenis yang kemudian bisa dikembangkan ya teman-teman ya. Bisa seperti ini ya, saling kemudian memberikan atau bisa bertukar gitu, atau bisa difokuskan di tengah ini misalnya TPA seperti ini,
Atau bisa juga dengan hal semacam ini, jadi kerjasama misalnya pengelolaannya di daerah A gitu ya. Jadi daerah B mengirim ke sana, tapi nanti ada timbal balik apa begitu. Bisa juga di tengah-tengah, tapi kedua-duanya ini kemudian mereka hanya sebagai pengguna saja, ini dilimpahkan ke pihak ketiga, makanya anak panahnya tidak masuk ke dalam ya. Kalau yang ini kan anak panahnya masuk ke dalam, mereka terlibat satu sama lain. Atau bahkan mungkin bisa juga apa namanya ini ya saling melengkapi ya. Dan juga ini hampir sama dengan yang atas ini ya. Saling saling mengisi juga antara satu dengan yang lainnya. Bisa juga kita lihat dengan sinkronisasi kebijakan, yaitu penanggulangan kemiskinan, bencana, atau pemanfaatan sarana pendidikan, ya, keamanan limbah, transportasi, pelayanan pariwisata, kesehatan, pendidikan, dan yang lain sebagainya. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ini tidak usah kaitannya dengan kerjasama antar daerah, khususnya di kawasan atau di wilayah perbatasan dari daerah. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Mohon maaf apabila ada beberapa hal yang mungkin kurang berkenan dan ada penjelasan saya yang mungkin belum bisa teman-teman pahami dengan detail. Saya akhiri untuk pertemuan kita dengan menggunakan media sinkronus ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman dan juga menambah khasanah keilmuan dari teman-teman semua. Dan semoga teman-teman tetap memiliki semangat ya, dan juga encourage untuk tetap belajar, bukan hanya dari media atau dari sumber-sumber yang kami sampaikan ya. Kurang lebihnya itu, terima kasih. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.